Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus corona yang mungkin sedang booming ya diperbicarakan di dalam media sosial, televisi dan lain sebagainya. Nah, di dalam kuliah pemrograman deklaratif yang ini, saya ingin sedikit meluruskan karena ada beberapa mahasiswa yang selalu bertanya, Bu, bagaimana sih sebenarnya prosedur tugas besarnya? Lalu kenapa harus ada tugas besar? Kan di pertemuan awal dulu tidak ada perencanaan untuk tugas besar. Oke, jadi begini, seperti yang saya sampaikan dulu, rencana kita adalah UTS dan UAS, tapi ternyata UTS dan UAS materi tidak perlu dibagi sehingga ujiannya hanya UAS saja yang nilainya adalah 75%. Oke, 75%. Kemudian 25%-nya adalah kemampuan Anda dalam menjelaskan kepada teman yang dinilai dari indikator nilai di UAS tadi. Oke. Seandainya saya buat nilainya hanya UAS saja, berarti ketika di hari A saja, misalnya di hari tanggal 4 itu ya, tanggal 4 ujian pemrograman deklaratif, ternyata nilai Anda itu jatuh. Maka karena saya juga sedang dalam kondisi prajab, saya akan buat ujiannya adalah bersifat otomatis semua. Artinya Anda jawab, nilai keluar, nilai langsung masuk ke siakat. Gitu. Sehingga tidak memungkinkan bagi Anda untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah seorang mahasiswa yang sebenarnya kompeten loh di dalam mata kuliah pemrograman deklaratif. Untuk menghindari itu dan karena waktu upload nilai itu biasanya terbatas, maka saya buat model remedialnya dulu, nilai remedialnya dulu. Oke. Jadi nanti ketika misal uji modul 1 dan uji modul 2 ternyata nilai Anda adalah 0, maka sistem akan secara otomatis melakukan proses tracing dengan membuka otomatis GitHub yang dibaca di dalam sistem apa saja yang sudah Anda kerjakan gitu ya, dan dikerjakan oleh siapa. Maka nilai itu yang digunakan sebagai pembobotan untuk menentukan, untuk meningkatkan nilai Anda. Entah itu nilainya naik 20 kah, entah itu nilai naik bisa 40 atau bisa mencapai sampai 70 ya. Jadi nilai itu saya gunakan untuk melakukan proses remedial. Untuk itu tugas besar memang digunakan untuk itu. Jadi tidak masuk secara langsung sebagai nilai ya, tapi digunakan sebagai alternatif jika nilai di dalam UAS jatuh. Yang nilai tersebut opsional tergantung bagaimana sistem tadi membaca apa yang sudah Anda kerjakan. Gitu. Untuk itu, di sini saya sudah membuatkan satu buah sistem. Sistemnya untuk tampilan webnya sederhana, gitu ya. Anda cukup memasukkan NIM-nya, misalnya saya masukkan NIM zaman saya kuliah dulu, 109533414 begini, 514. Anda nggak perlu mendaftar karena semua yang ada di dalam DNA Siakat sudah saya ambil datanya. Kemudian Anda klik tugas besar. Nah, yang menginputkan nanti ini adalah ketua kelompoknya terlebih dahulu ya. Jadi setiap ketua kelompok wajib mendaftarkan siapa saja anggotanya di dalam form ini. Cukup masukkan nama underscore nama sampai anggotanya ada berapa, begitu. Ketika semua nama sudah daftarkan, lakukan proses. Maka sejak saat itu mahasiswa yang lain bisa mendaftarkan apa tugas besarnya, bagaimana kontribusinya di dalam tugas besar, gitu ya. Oke, setelah ketua tim mendaftarkan anggota, maka yang dilakukan selanjutnya adalah memasukkan link ya, memasukkan link GitHub. Seperti yang saya sampaikan terdahulu ya, bahwa tugas besar Anda tidak mungkin saya cek by dengan apa ya, misalnya dengan saya melihat langsung, karena kita tahu bahwa wabah corona ini kelihatannya akan sedikit panjang sehingga tidak memungkinkan juga untuk saya cek atau kita perkuliahan tatap muka. Maka silahkan masukkan link GitHub-nya, lakukan proses mengupload ini hanya satu kali, sehingga kalau Anda modifikasi ya Anda bisa sih ini di update juga bisa, Anda tinggal masukkan lagi, diproses lagi, ini langsung update link terbarunya. Nah, ini setelah ketua tim mendaftarkan siapa saja anggotanya, baru setiap anggota dan
ketua bisa melakukan proses atau progres mingguan. Ini sebenarnya di dalam minggu ini saya melakukan kontribusi apa di dalam tugas kelompok. Nah, yang Anda jelaskan di dalam progres mingguan ini, sistem akan melakukan pengecekan secara otomatis di dalam link tersebut yang sudah Anda masukkan di sini. Gitu ya. Apakah yang Anda kerjakan benar atau tidak? Seperti itu. Ataukah progres mingguannya ini mengada-ngada? Oh, enggak ada di dalam file tadi, di dalam file yang Anda tuliskan tadi, file untuk itu tidak ada. Begitu? Ya. Saya juga mau mengingatkan sedikit ya. Saya kembali ke NIM tadi. Ketua tidak perlu mendaftarkan NIM-nya. Jadi misalnya anak A dengan NIM 1, anak B dengan NIM 2, dengan anak C dengan NIM 3 ditulis 1_2_3. Tidak perlu. Cukup daftarkan saja anggotanya, artinya 2_3. Maka yang login ini saya bertindak sebagai ketua, kemudian diproses, maka 1, 2, dan 3 ini sudah terdaftar sebagai satu kelompok. Begitu ya. Nah, seperti itu saja. Saya rangkum lagi ya yang penjelasan saya tadi. NIM 1, 2, 3 didaftarkan. Jika ada lebih dari 1 silahkan daftarkan saja semuanya. Kemudian masukkan linknya. Kemudian lakukan progres mingguan. Seperti itu yang harus Anda kerjakan setiap minggu sampai di pertemuan ke-14. Artinya di pertemuan ke-15 yang kalau kita lihat di dalam surat edaran Pak Rektor tanggal 4 sampai 8 itu kita melakukan proses UAS, maka di 1 minggu sebelumnya adalah pertemuan ke-15 yang itu artinya Anda mempresentasikan. Nah, bagaimana cara mempresentasikannya? Anda tadi kan punya link GitHub tuh di sini. Nah, di dalam link GitHub tadi Anda berikan di dalam deskripsinya link yang mengarahkan kepada presentasi Anda. Anda letakkan di mana terserah, yang jelas kalau sistem ngeklik itu ya, dia bisa melihat videonya supaya video tadi bisa di-convert secara otomatis menjadi audio, dan audio itu bisa diterjemahkan menjadi satu buah penjelasan yang kemudian bisa dicek dengan progres mingguan ini apa cocok atau tidak ya. Di sana juga Anda harus jelaskan ini yang sudah saya tuliskan di sini ya. Pastikan video itu memuat penggunaan programnya bagaimana tadi, yang jelas beserta dengan modul mana yang Anda terapkan. Begitu ya, dengan menunjukkan buktinya begitu. Jadi seperti itu, Anda daftarkan anggota, daftarkan link GitHub-nya, pastikan di pertemuan ke-15 itu sudah ada video yang memuat bagaimana cara menggunakan programnya, bagaimana modul tadi diterapkan 1, 2, 3, 4, 5, dan progres mingguannya seperti apa. Sekali lagi saya menegaskan bahwa tugas besar ini dijadikan sebagai remedial ya. Artinya misalnya nih, Anda hanya menerapkan modul 1 dan 2, maka yang dijadikan nilai remedial adalah 1 dan 2-nya saja. Gitu ya. Hanya modul 1 dan 2-nya saja. Berarti tidak ada nilai remedial untuk modul 3, uji kompetensi modul 4, 5, dan 6. Maka Anda harus cermat-cermat, kira-kira nanti ketika ujian yang kira-kira saya nervous untuk mengerjakan di bagian mana, itu yang malah seharusnya Anda buat sebagai tugas besar. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, nilai akan diupload secara otomatis ke dalam Siakat, koreksinya juga semua otomatis bukan oleh saya. Sehingga ketika nilai Anda jatuh, nilai masuk ke Siakat, sistem akan deteksi dulu nih. Data yang di sini yang Anda daftarkan di sini apa. Nah, data di sini disinkronkan dengan di dalam GitHub. Apakah selaras atau tidak? Ketika selaras, maka nilai yang ada di dalam DNA tadi saya trigger untuk ditambahkan, gitu ya. Tapi nilai menambahkannya tergantung dari Anda memasukkan progres mingguannya apa dan sinkron atau tidak terhadap programnya tadi. Saya pikir begitu ya penjelasannya, sehingga tidak ada lagi yang ingin bertanya. Seandainya masih ingin bertanya, silahkan Anda melakukan DM secara pribadi misalnya ke saya, atau mungkin di dalam grup juga boleh. Sehingga akan lebih mudah bagi Anda untuk
memahami ini maksudnya tugasnya seperti apa, manfaatnya untuk apa gitu ya. Kalau di dalam kelas mungkin pertanyaannya akan lebih bisa diketahui oleh teman-teman sehingga ketika ada teman yang bertanya tentang A dan itu sama dengan yang Anda tanyakan, tidak perlu saya harus mengulangi 2 kali lagi. Begitu saya pikir, saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.